Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah. Mengenal Injil Matius. Mengenal kehendak Allah. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Mengenal apa yang dipikirkan dan dikehendaki orang-orang yang kita kasihi tidak mudah. Bukankah begitu? Kita suka kepayahan untuk mengerti apa maksud dan maunya suami, anak-anak, orang tua, dan seterusnya. Kita sering berasumsi kita mengenal dan tahu semua. Bahkan kita seringkali mengambil keputusan untuk mereka karena kita merasa paling tahu yang terbaik untuk mereka. Lalu terjadi konflik karena mereka menolak apa yang kita lakukan untuk mereka. Ternyata memahami orang lain, bahkan anggota keluarga yang telah hidup bersama dengan kita, bukan hal yang mudah ya. Kira-kira demikian yang juga terjadi antara Yesus dan Petrus. Petrus adalah salah satu murid kesayangan Yesus. Kedekatan itu membuat Petrus menjadi sok tahu untuk mengatakan yang terbaik bagi Yesus. Tentu karena ia juga mengasihi Yesus, maka Petrus menolak penderitaan yang dikatakan Yesus. Petrus bertindak dengan menarik Yesus dan mengatakan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Nampaknya indah dan manis ya. Tapi apa kata Yesus? "Enyahlah iblis." Waduh, keras sekali. Apa yang baik dari pikiran Petrus bagi Yesus berasal dari iblis. Karena itulah yang akan membuat Yesus berpaling dari cintanya kepada Bapa. Bapa merencanakan jalan salib untuk ia tempuh. Ia akan melewati dengan ketaatan dan kasihnya pada Bapa. Kini orang yang ia kasihi, Petrus, mengatakan yang berkebalikan. Yesus tidak mau kasihnya kepada Petrus akan menjauhkan dirinya dari Bapa. Bagi Yesus, itu kerjaannya iblis. Iblis yang menggodanya untuk menolak kehendak Bapa melalui diri Petrus yang dikasihinya. Yesus mengingatkan Petrus untuk memikirkan apa yang dipikirkan Allah dan bukan pikiran manusia. Jika memahami pikiran orang-orang dalam keluarga kita saja bukan hal mudah, bagaimana dengan usaha kita untuk mengenal kehendak Allah? Apakah mungkin kita memahaminya? Mungkin. Allah membuka dirinya untuk dimengerti lewat sabda dan sentuhannya di dalam hidup kita. Apakah kita akan mengenal Dia dengan sempurna? Tidak. Kita belajar untuk semakin mengenal Dia, untuk selalu terbuka dalam mengenal firman-Nya, terbuka untuk peka terhadap caranya, dan menjaga relasi kedekatan dengan Allah. Di dalam cara dan kuasa-Nya yang tak terduga, kita akan mengenal apa yang Ia kehendaki untuk kita perjuangkan dalam hidup ini. Diskusikan. 1. Bagaimana cara saudara mengenal kehendak Allah dalam hidup saudara? 2.
Bagaimana cara saudara melakukannya dalam hidup saudara? Doakanlah kepekaan untuk mengerti dan melakukan kehendak Allah di dalam ketaatan dan cinta.